Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Utami Zuliana SSI MSc PhD selaku Ketua Sidang dan Pembimbing. Yang terhormat Ibu Nurul Arfinanti SPD SI MPD selaku Sekretaris dan Penguji. Yang terhormat Ibu Suparni SPD MPD selaku penguji. Terima kasih kepada Bu Juli, Bu Nurul dan Bu Pani yang telah meluangkan waktunya untuk ujian munakosah hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Nida Sefrina NIM 1660020 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD Matematika SMP atau MTS dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah pada materi pokok persegi panjang dan persegi. Yang pertama yaitu latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, pendidik perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan pengelola pendidikan. Masalah yang terkait dengan dunia pendidikan juga kompleks, mulai dari peserta didik, pendidik, kualitas pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, model pembelajaran, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran merupakan salah satu sarana yang penting dalam mencapai atau mengemban berbagai kompetensi peserta didik. Salah satunya adalah pembelajaran matematika. Tujuan dari pembelajaran matematika sendiri telah tercantum dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2016 tentang standar isi, yang mana memuat 5 kemampuan yang diharapkan melalui pembelajaran matematika. Salah satunya yaitu memecahkan masalah, yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Sejalan dengan itu, NCTM juga menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas Nomor NCTM memiliki kemampuan pemecahan masalah dalam mempelajari matematika merupakan bagian dari tujuan pembelajaran matematika serta salah satu komponen penting dalam pembelajaran matematika. Nah, kemampuan pemecahan masalah sendiri pada dasarnya sangat diperlukan untuk mempelajari materi yang baru. Hal ini sesuai dengan pendapat Gardner bahwa ketika seorang pendidik dihadapkan pada suatu masalah, pada akhirnya mereka bukan hanya sekedar memecahkan masalah, tetapi juga belajar sesuatu yang baru. Roosevelt juga menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah amat penting dalam matematika. Kemampuan pemecahan masalah membentuk kesanggupan peserta didik untuk mencari metode penyelesaian dan memikirkan solusi-solusi alternatif dari suatu masalah yang diberikan. Nah, pentingnya kemampuan pemecahan masalah ini belum diimbangi dengan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki peserta didik di sekolah. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pendidik, menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih relatif rendah. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya memuat indikator kemampuan pemecahan masalah. Selain itu juga pada hasil kemampuan pemecahan masalah didapatkan bahwa nilai rata-rata peserta didik itu sebesar 31,47 dengan nilai tertinggi 48 dari nilai maksimal sebesar 100. Nah, dari hasil tes tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik di sekolah juga masih rendah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, peneliti pendidik perlu dibantu untuk mengatasi permasalahan dengan menerapkan langkah pembelajaran yang dapat memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Menurut Harjanto, dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan. Mereka tidak hanya mendengar penjelasan dari pendidik. Nah, salah satu media pembelajarannya yaitu berupa LKPD. Katriani menyatakan bahwa LKPD merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pendidik matematika dan peserta didik, di sini pendidik
hanya mengandalkan buku paket dari pemerintah dan tidak menggunakan LKPD. Nah, buku paket ini sifatnya nanti dipinjamkan kepada peserta didik dan diperbolehkan dibawa pulang. Menurut Depdiknas tahun 2008, salah satu kelemahan buku catatan penerbit jika dilihat dari strukturnya adalah tidak adanya komponen petunjuk belajar, informasi pendukung, dan langkah kerja penyelesaian soal, sehingga dalam penggunaannya pemakaian buku catatan komunikasi satu arah, sehingga kurangnya kesempatan peserta didik untuk mengembangkan pola pikir termasuk kemampuan pemecahan masalah. Nah, dengan melihat berbagai kondisi tersebut, maka diperlukan LKPD yang didesain dengan menyajikan proses pembelajaran melalui proses mengkonstruksi pengetahuan dalam diri peserta didik dan juga dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Nah, salah satunya yaitu adalah pendekatan CTL. Nah, penggunaan LKPD dengan pendekatan CTL ini dapat menumbuhkan kreativitas serta sikap kritis peserta didik. Peserta didik dapat menginternalisasi konsep melalui penemuan, penguatan, dan keterhubungan sehingga peserta didik dapat mengembangkan berbagai cara dalam memperoleh jawaban, sehingga pembelajaran lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, hal ini juga diperkuat oleh penelitian Nurlaili Fitriani yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan CTL itu lebih efektif daripada pembelajaran konvensional terhadap kemampuan pemecahan masalah. Menurut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi kelulusan, khususnya SMP atau MTS, itu salah satunya meliputi aspek geometri. Nah, geometri sendiri merupakan salah satu pokok bahasan yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik. Salah satu pokok bahasan geometri yang harus dipelajari di SMP atau MTS itu adalah segi 4. Nah, di dalam segi 4 itu terdapat materi persegi panjang dan persegi, di mana materi persegi panjang dan persegi ini merupakan materi dasar untuk mempelajari materi selanjutnya, materi bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD Matematika SMP atau MTS dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah pada materi pokok persegi panjang dan persegi. Kemudian rumusan masalah, bagaimana mengembangkan LKPD Matematika SMP atau MTS dengan pendekatan CTL untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi pokok persegi panjang dan persegi dengan kriteria valid, efektif, dan praktis. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan lembar kerja peserta matematika SMP atau MTS dengan pendekatan kontekstual teaching and learning, memfasilitasi kemampuan pada materi persegi panjang dan persegi dengan kriteria valid, efektif, dan praktis. Selanjutnya spesifikasi produk. Nah, di sini bentuk produknya itu LKPD berbentuk file PDF dengan ukuran kertas A4. Kemudian memuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian berisi uraian tentang materi pokok persegi panjang dan persegi. Kemudian memuat cover halaman, identitas LKPD, kata pengantar, petunjuk penggunaan LKPD, daftar isi, langkah standar isi, tokoh matematika, pendahuluan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran CTL, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah profil penulis. Selanjutnya landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini yang pertama yaitu pembelajaran matematika, kemudian lembar kerja peserta didik, kemudian pendekatan kontekstual teaching and learning, pendekatan DTL, kemudian kemampuan terakhir persegi panjang persegi. Untuk penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Kemudian untuk metode penelitiannya, model penelitian ini menggunakan ADDIE yang mana berisi analyze, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk instrumen penelitiannya yaitu lembar pedoman wawancara, lembar penilaian LKPD, lembar soal tes, lembar skala respon peserta didik, lembar angket keterbacaan, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, dan yang terakhir lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Nah, metode selanjutnya teknik analisis instrumen penelitiannya yaitu uji validitas instrumen. Kemudian teknik analisis datanya yaitu pertama data kualitatif diubah ke kuantitatif, kemudian menghitung skor rata-rata menjadi kualitatif,
kemudian menghitung presentasi keidealan, dan yang terakhir menentukan nilai keseluruhan. Nah, untuk hasil pengembangannya, yang pertama itu ada hasil penilaian kualitas LKPD. Di sini kualitas LKPD dinilai oleh 3 validator dengan komponen yang dinilai itu ada isi, bahasa, dan penyajian. Untuk komponen isi didapatkan rata-rata 73,33 dengan presentasi keidealan 83,33. Bahasa 2,67 dengan presentasi keidealan itu 81,67% dalam kategori sangat baik. Kemudian untuk komponen penyajiannya didapatkan rata-ratanya 64,7 dengan presentasi keidealan 89,81 dalam kategori sangat baik. Nah, untuk total keseluruhan LKPD ini didapatkan rata-ratanya 170,67 dengan presentasi keidealan 85,33% dalam kategori sangat baik. Kemudian yang kedua itu hasil proses kemampuan memecahkan masalah. Nah, di sini didapatkan jumlah skor keseluruhan itu 2274 dengan rata-rata 71,0625 dan peserta didik yang tuntas itu ada 24 dengan peserta didik yang belum tuntas ada 8 dengan jumlah peserta didik 32. Nah, persentase peserta didik yang tuntas itu ada 75%. Kemudian untuk hasil skala respon peserta didik, jumlah skor keseluruhannya itu 1742 dengan rata-rata skor keseluruhan 54,44 dan persentase keidealan sebesar 68,05%. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, LKPD yang dikembangkan ini telah memenuhi kriteria ketercapaian produk yaitu valid, efektif, dan praktis. Valid ini didasarkan pada penilaian dari validator ahli yang menunjukkan bahwa kualitas LKPD sangat baik, didapatkan dalam kategori sangat baik dengan presentasi keidealan sebesar 85,33%. Untuk efektifnya itu berdasarkan hasil post-test karena mampu memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pada diperolehnya 75% dari banyaknya peserta didik yang mengikuti post-test mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan KKM. Kemudian untuk praktisnya didapatkan dari hasil respon peserta didik diperoleh respon positif sebesar 68,05%. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.